Baik, sekarang saya akan melanjutkan menjelaskan hasil analisis dan uji pretasi untuk soal nomor 5. Adapun uji hipotesis yang saya gunakan untuk soal nomor 5 adalah uji MANOVA 2 jalur. Dengan topik penelitian yaitu pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe NHT dan STAT terhadap sikap dan prestasi belajar budaya hidup sehat dengan mempertimbangkan keyakinan diri. Adapun rumusan masalah yang saya susun, di antaranya ada 9. Yang pertama, apakah terdapat perbedaan sikap dan prestasi belajar budaya hidup sehat antara siswa yang belajar dengan model tipe NHT dan STAT? Yang kedua, apakah terdapat perbedaan sikap budaya hidup sehat antara siswa yang belajar dengan model pembelajaran NHT dan STAT? Yang ketiga, apakah terdapat perbedaan prestasi belajar budaya hidup sehat antara siswa yang belajar dengan model NHT dan STAT? Yang keempat, apakah terdapat perbedaan sikap dan prestasi belajar budaya hidup sehat antara siswa yang memiliki keyakinan diri tinggi dan rendah? Nomor 5, apakah terdapat perbedaan sikap budaya hidup sehat antara siswa yang memiliki keyakinan diri tinggi dan rendah? Yang keenam, apakah terdapat perbedaan prestasi belajar budaya hidup sehat antara siswa yang memiliki keyakinan diri tinggi dan rendah? Yang ketujuh, apakah terdapat interaksi antara model pembelajaran dan keyakinan diri terhadap sikap dan prestasi belajar budaya hidup sehat siswa? Yang kedelapan, apakah terdapat interaksi antara model pembelajaran dan keyakinan diri terhadap sikap budaya hidup sehat siswa? Yang kesembilan, apakah terdapat interaksi antara model pembelajaran dan keyakinan diri terhadap prestasi belajar budaya hidup sehat siswa? Nah, setelah menentukan rumusan masalah, selanjutnya kita akan membuat hipotesis penelitian. Karena rumusan masalah ada 9, maka hipotesis penelitian juga ada 9. Jadi, perbedaan antara Handel dan H1 diantaranya tidak terdapat perbedaan dan H1 terdapat perbedaan. Kemudian, untuk hipotesis statistik, seperti ini, yang sudah saya susun, yaitu nomor 1, Handel mu A1Y1 sama dengan mu A2Y1, mu A1Y2 sama dengan mu A2Y2, H1, mu A1Y1 tidak sama dengan mu A2Y1, mu A1Y2 tidak sama dengan mu A2Y2. Untuk nomor 2, mu A1Y1 sama dengan mu A2Y1, H1-nya mu A1Y1 tidak sama dengan mu A2Y1. Yang ketiga, Handel mu A1Y2 sama dengan mu A2Y2, H1 mu A1Y2 tidak sama dengan mu A2Y2. Yang nomor 4, Handel mu B1Y1 sama dengan B2Y1, mu B1Y2 sama dengan mu B2Y2. H1 mu B1Y1 tidak sama dengan mu B2Y1, mu B1Y2 tidak sama dengan mu B2Y2. Kemudian untuk nomor 5, Handel mu B1Y1 sama dengan mu B2Y1, H1 mu B1Y1 tidak sama dengan mu B2Y1. Nomor 6, Handel mu B1Y2 sama dengan mu B2Y2, H1 mu B1Y2 tidak sama dengan mu B2Y2. Untuk nomor 7, Handel beta X Y sama dengan 0, H1 beta XY tidak sama dengan 0. Yang nomor 8, Handel BX Y1 sama dengan 0, H1 BX Y1 tidak sama dengan 0. Nomor 9, Handel BX Y2 sama dengan 0, H1 beta X Y2 tidak sama dengan 0. Selanjutnya kita akan memberikan label pada variabel. Jadi untuk uji MANOVA 2 jalur ini ada 2 kelompok variabel bebas, diantaranya kelompok A dan kelompok B.
kelompok A dibagi lagi menjadi dua, yaitu A1 dan A2. Untuk A1 model pembelajaran NHT, untuk A2 model pembelajaran STAR. Kemudian untuk kelompok B, itu B1 keyakinan diri tinggi, B2 keyakinan diri rendah. Sedangkan variabel terikatnya ada dua, yaitu Y1 sikap budaya hidup sehat, Y2 prestasi belajar budaya hidup sehat. Jadi untuk tabel pada file Word seperti ini. Jadi ini untuk kelompok 1 pada A1, ini kelompok 1 pada E2. Kelompok 1 memiliki keyakinan diri tinggi. Kemudian untuk keyakinan diri rendah di sini kelompok A1 ini kelompok A2 dengan keyakinan diri rendah. Nah, keseluruhan data yang sudah saya susun ini dimasukkan satu persatu ke dalam SPSS. Disusun dulu pada variabel view seperti ini. Jadi, seperti tadi yang sudah dijelaskan, kelompok A adalah model pembelajaran. Model pembelajaran ada dua, di sini di values-nya model NHT, yang kedua model STAR. Kemudian untuk kelompok B ada tinggi dan ada rendah. Kemudian ini Y1 untuk sikap hidup sehat dan Y2 untuk prestasi belajar. Kemudian setelah variabel view jelas terlihat, kita masukkan data view data yang tadi ada di file Word. Jadi di sini berbeda dengan di file Word. Jadi untuk di SPSS datanya akan menurun seperti ini. Untuk kelompok A itu ada kelompok 1 dan kelompok 2. Dan untuk B juga ada kelompok 1 dan kelompok 2 di setiap kelompok A. Jadi kelompok misalkan kelompok A-nya adalah 1, kelompok B-nya 1, tetapi di sini ada kelompok A yang B-nya 2, seperti itu. Ini kelompok A1, tapi ini B-nya B2, seperti itu. Kemudian di bawah juga ada kelompok A2, hanya saja di sini B-nya B1, yaitu keyakinan diri tinggi, namun model pembelajarannya model STAR, seperti itu. Jadi ini tadi sudah saya pindahkan datanya satu persatu seperti ini. Jadi ini kelompok 1, A1 dengan keyakinan diri tinggi. Ini kita tinggal copy, Ctrl C, masukkan ke SPSS. Di sini. Kemudian Ctrl V. Dan seterusnya demikian hingga seluruh data masuk dan berjumlah 80 sampel. Jadi setiap kelompok ada 20 sampel karena ada 4 kelompok perlakuan. Kemudian setelah semua data dimasukkan ke data view, kita melakukan uji asumsi klasik sebelum melakukan uji MANOVA 2 jalur. Yang pertama kita melakukan uji normalitas. Kita klik Analyze, kemudian Descriptive Statistik, kemudian klik Explore. Nah, karena di sini ada dua variabel terikat, jadi kita masukkan Y1 dan Y2 ke Dependent List, kemudian kita klik Plots, kemudian ini diatur box plots-nya adalah none, kemudian deskriptifnya dihilangkan centangnya di sini, dan klik Normality Plots with Test agar tes normality-nya keluar hasilnya. Nah, ini dia. Nah, ini karena data kita sampelnya lebih dari 50, jadi kita lihat pada tabel Kolmogorov-Smirnov. Adapun dasar pengambilan keputusan untuk uji normalitas adalah jika nilai signifikansi data kita pada tabel Kolmogorov-Smirnov ini lebih dari 0,05, maka data dapat dikatakan berdistribusi normal. Jadi dari hasil yang tadi,
Itu kita pindahkan ke file Word, kita copy. Ya, semua signifikansinya di atas 0,05, baik di variabel Y1 dan Y2, sehingga keseluruhan data dapat kita simpulkan berdistribusi normal. Kemudian kita melakukan uji homogenitas, varians. Jadi untuk uji homogenitas ini dapat dilakukan bersamaan dengan uji MANOVA 2 jalur. Kita klik Analyze, General Linear Model, Multivariate. Nah, di sini kita lihat, kita riset dulu. Nah, ini sikap hidup sehat dan prestasi belajar. Kita masukkan ke dependent variable. Kemudian untuk model pembelajaran dan keyakinan diri, kita masukkan ke fixed factor. Kemudian klik option. Nah, semua variabel ini, faktor ini kita masukkan ke display means for, kemudian compare main effects, boleh LSD atau Bonferroni juga bisa. Kemudian descriptive statistik, kita klik homogeneity test agar tes homogenitasnya keluar, kemudian klik continue. Kemudian jika ingin ada uji lanjut, bisa saja kita klik Bonferroni, klik continue, klik OK. Nah, kita lihat dulu hasil Levin Test of Equality of Error Variances-nya. Signifikansinya semua berada di atas 0,05. Pada kedua data Y, yaitu Y1 0,524 dan Y2 0,220. Kita copy, paste ke file Word. Jadi dari data penelitian tersebut dapat disimpulkan baik Y1 maupun Y2 memiliki varian yang homogen sehingga analisis MANOVA dapat dilanjutkan. Kemudian kita melakukan uji linearitas antara Y1 dan Y2 pada setiap perlakuan, baik perlakuan A maupun perlakuan B. Caranya adalah kita klik graphs, kemudian legacy dialog, scatter or dot, simple scatter, define. Nah, ini karena ada dua kelompok perlakuan, jadi kita masukkan satu persatu dulu. Untuk x-aksis kita bisa pilih Y1, untuk y-aksisnya Y2. Kemudian set markers by-nya bisa pilih modal pembelajaran terlebih dahulu. Kemudian OK. Nah, agar terlihat garisnya, kita klik Elements, Fit Line at Subgroups. Kemudian Close. Kemudian keluar grafik seperti ini, kita pindahkan ke file Word. Nah, di file Word saya sudah terlihat seperti ini, sama. Jadi untuk garis biru itu adalah model NHT dan untuk garis hijau adalah model STAT. Nah, kemudian kita lihat garis pada perlakuan B. Kemudian graphs, legacy dialogs, scatter or dot, define. Nah, ini diganti menjadi keyakinan diri. Klik OK. Nah, ini klik 2 kali Elements, Fit Line at Subgroups. Close. Nah, ini sudah terlihat grafiknya, garisnya seperti ini. Jadi terbentuk garis lurus pada perlakuan keyakinan diri. Jadi dari dua grafik ini, grafik scatter plots ini menunjukkan adanya kecenderungan pola garis lurus yang linier. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan linier yang berarti antara sikap hidup sehat dan prestasi belajar
pada kelompok siswa yang mendapat perlakuan model pembelajaran NHT maupun STAT, dan kelompok siswa yang memiliki keyakinan diri tinggi maupun rendah. Kemudian kita mencari korelasi antara dua variabel terikat. Selanjutnya, kita klik Analyze, Correlate, Bivariate. Jadi di sini yang kita masukkan adalah variabel Y1 dan Y2. Correlation-nya kita gunakan percent, total, dan OK. Hasil tabelnya seperti ini. Nah, jadi terlihat bahwa signifikansi totalnya adalah 0,00 dengan koefisien korelasinya adalah 0,401. Kita pindahkan datanya seperti ini. Jadi, hasil signifikansi dari korelasi uji percent correlation didapat 0,00 yang lebih kecil dibandingkan 0,5. Arah korelasinya pun positif dan kekuatan hubungannya sedang, yaitu 0,401. Maka dapat disimpulkan bahwa asumsi linearitas dari regresi terpenuhi. Kemudian, kita melaksanakan uji multikolinearitas. Kemudian, caranya adalah seperti ini, analyze, regression, linear. Nah, ini ada dua variabel dependen. Jadi pertama kita cek pada sikap hidup sehat terlebih dahulu, yaitu Y1. Independennya ada perlakuan A dan B. Kemudian kita klik statistik, checklist, collinearity diagnostic. Continue, oke. Kita lihat di bagian tabel yang koefisien. Jadi terlihat bahwa nilai toleransi pada kedua perlakuan A dan B, toleransinya 1, V-nya juga 1. Kita pindahkan tabel ini ke file Word, seperti ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak terjadi multikolinearitas. Kemudian untuk variabel prestasi belajar, caranya sama seperti tadi, analyze, regression linear, kemudian keluarkan Y1, masukkan Y2, statistiknya tetap di checklist collinearity diagnostic, continue, oke. Terus ini lihat tabel yang koefisien. Terlihat bahwa di dua perlakuan A dan B, itu toleransi dan V-nya sama-sama 1 pada dependent variabel prestasi belajar. Jadi dapat disimpulkan jika nilai toleransi lebih dari 0,1 dan nilai V-nya kurang dari 10, maka data tidak terjadi multikolinearitas. Kemudian selanjutnya, kita melakukan uji homogenitas matriks varians atau covariance. Jadi di sini ada box M. Pertama kali kita melakukan uji MANOVA, sudah ada di sini box test of equality. Jadi nilai box M-nya adalah 11,308 dengan signifikansi 0,292. Ini artinya sudah melebihi dari signifikansi, yaitu 0,01. Dengan demikian, matriks varian atau kovarian dari variabel dependen diasumsikan sama sehingga analisis MANOVA dapat dilanjutkan. Nah, selanjutnya kita akan melihat dan memindahkan tabel-tabel dari hasil analisis atau uji MANOVA 2 jalur yang sudah kita lakukan tadi. Jadi ada beberapa tabel yang saya akan gunakan. Yang pertama adalah multivariate test ini untuk melihat bagaimana pengaruh perlakuan A, B, dan interaksi antara A dan B. Seperti itu. Kemudian selanjutnya saya akan menggunakan tabel test of between subjects. Jadi di sini akan lebih detail terlihat
perbedaan signifikansi dari kedua dependent variabel. Kemudian kita juga bisa menggunakan tabel estimates untuk mengetahui berapa rata-rata nilai dari setiap kelompok. Ini untuk perlakuan A atau model pembelajaran. Estimate yang ini untuk perlakuan B, yaitu keyakinan diri. Dan ini adalah estimate untuk nilai rata-rata dari interaksi antara model pembelajaran dan keyakinan diri. Jadi tadi ada 5 tabel yang saya pindahkan ke file Word dan kita akan melakukan interpretasi satu persatu sehingga bisa membuat atau menguji hipotesis yang sudah kita buat tadi. Nah, dasar pengambilan keputusan untuk uji MANOVA 2 jalur, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka H0 diterima, H1 ditolak. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka H1 diterima, H0 ditolak. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana pengaruh perlakuan A terhadap Y secara keseluruhan, baik Y1 maupun Y2. Jadi berdasarkan nilai signifikansi dari Wilks lambda, kita lihat perlakuan A ini, signifikansinya adalah 0,202, yang menyatakan bahwa itu lebih besar daripada 0,05, sehingga H0 diterima, H1 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa ternyata tidak terdapat perbedaan baik sikap dan prestasi belajar budaya hidup sehat antara siswa yang belajar dengan model pembelajaran kooperatif tipe NHT dan STAR. Nah, untuk hipotesis 2 dan 3 akan lebih detail sehingga saya menggunakan tabel yang selanjutnya yaitu test of between subjects effects. Nah, jadi di sini di hipotesis kedua yang ditanyakan adalah pengaruhnya terhadap sikap budaya hidup sehat pada perlakuan A. Jadi kita lihat di sini perlakuan A pada sikap hidup sehat itu signifikansinya 0,288 yang lebih besar daripada tingkat signifikansi yaitu 0,05 sehingga kesimpulannya tidak terdapat perbedaan sikap budaya hidup sehat antara siswa yang belajar dengan model pembelajaran kooperatif tipe NHT dan STAR. Nah, kita bisa lihat nilai rata-ratanya. Di sini sikap hidup sehat dengan antara model NHT dan model STAR itu sama baiknya. Seperti itu. Jadi rata-rata di NHT 83,425, pada model STAR rata-ratanya 84,525, seperti itu. Kemudian kita balik lagi ke tabel yang di atas tadi. Untuk menjawab hipotesis ketiga, kita lihat pada perlakuan A, yaitu pada dependent variable prestasi belajar. Di sini signifikansinya adalah 0,361. Itu lebih besar daripada 0,05, sehingga kesimpulannya tidak terdapat perbedaan prestasi belajar budaya hidup sehat antara siswa yang belajar dengan model NHT dan STAR. Coba kita lihat untuk rata-ratanya. Rata-ratanya juga tidak terlalu beda jauh. Jadi untuk NHT rata-rata prestasi belajarnya adalah 84,875 dan model STAR rata-ratanya 83,950. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke hipotesis keempat untuk melihat pengaruh perlakuan B terhadap variabel terikat kita. Ini kita lihat pada tabel multivariate test. Nah, perlakuan B bagian Wilks lambda itu signifikansinya 0,000, yang artinya lebih kecil daripada 0,05, maka H1 diterima, H0 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan sikap dan prestasi belajar budaya hidup sehat antara siswa yang memiliki keyakinan diri tinggi dan rendah. Untuk menjawab hipotesis 5 dan 6, kita akan menggunakan
tabel yang di bawahnya, yaitu test of between subjects effect. Jadi kita lihat perlakuan B pada sikap hidup sehat, itu signifikansinya 0,000, lebih kecil daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan terdapat perbedaan sikap hidup sehat antara siswa yang memiliki keyakinan diri tinggi dan rendah. Seperti itu. Kita bisa lihat nilai rata-rata siswanya. Pada keyakinan diri tinggi, sikap hidup siswa rata-ratanya 86,750, sedangkan pada keyakinan diri rendah, sikap hidup sehat siswa rata-ratanya lebih rendah, yaitu 81,200. Untuk hipotesis ke-6, kita akan melihat lagi ke tabel test of between subjects effects. Kita lihat perlakuan B pada prestasi belajarnya. Signifikansinya ternyata 0,267. Itu lebih besar daripada 0,05. Jadi, kesimpulannya tidak terdapat perbedaan prestasi belajar budaya hidup sehat antara siswa yang memiliki keyakinan diri tinggi dan rendah. Jadi, tidak terdapat pengaruh. Kemudian kita lihat nilai rata-rata prestasi belajarnya sama baiknya. Jadi prestasi belajar anak-anak yang memiliki keyakinan diri tinggi, nilai rata-ratanya 84,975, yang sama baiknya dengan keyakinan diri rendah, yaitu 83,850. Kemudian untuk hipotesis ke-7, kita akan melihat interaksi antara perlakuan A dan B pada tabel multivariat test. Di sini, di bagian Wilks lambda, itu signifikansi yang kita peroleh adalah 0,137. Itu lebih besar daripada 0,05, sehingga H0 diterima, H1 ditolak, maka dapat disimpulkan tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran dan keyakinan diri terhadap sikap dan prestasi belajar budaya hidup sehat siswa. Untuk menjawab hipotesis ke-8 dan ke-9, saya akan menggunakan tabel selanjutnya, yaitu test of between subjects effects. Di sini sudah terlihat di interaksi A dan B pada sikap hidup sehat. Signifikansinya adalah 0,288, lebih besar daripada 0,05. Maka jika dilihat pada tabel, nilai signifikansi yang lebih besar itu, kesimpulannya tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran dan keyakinan diri terhadap pengaruhnya ke sikap budaya hidup sehat siswa. Seperti itu. Kita lihat nilai rata-rata pada interaksi antara kedua tabel ini. Jadi hal ini terlihat pada tabel bahwa siswa yang memiliki keyakinan diri tinggi memiliki nilai rata-rata yang sama pada kedua model. Model NHT dengan keyakinan diri tinggi rata-ratanya 86,750, sama dengan model STAD keyakinan diri tinggi 86,750. Nilai rata-rata siswa yang memiliki keyakinan rendah pada kedua model juga terlihat nilai rata-ratanya tidak terlalu jauh bedanya. Kemudian untuk hipotesis ke-9, kita lihat lagi pada tabel ini. Di sini terlihat prestasi belajar pada interaksi A dan B, signifikansinya 0,048, yang artinya lebih kecil daripada 0,05. Nah, dapat simpulkan bahwa terdapat interaksi antara model pembelajaran dan keyakinan diri terhadap pengaruhnya ke prestasi belajar budaya hidup sehat siswa. Nah, kita lihat dari rata-ratanya di sini bahwa anak-anak yang memiliki keyakinan diri tinggi, nilai rata-ratanya lebih tinggi jika belajar dengan model NHT. Jadi prestasi belajar anak-anak lebih tinggi jika belajar dengan menggunakan model NHT dan memiliki keyakinan diri tinggi. Kemudian
untuk keyakinan diri yang rendah, itu lebih unggul prestasi belajarnya jika dibelajarkan dengan model STAR, seperti itu. Demikian pembahasan untuk nomor 5.